Hai, jumpa dengan saya lagi Pendeta Nadia Manubuti dalam acara. Sudah bersama saya saat ini narasumber kita yang luar biasa, yang hebat, yang urusannya itu bicara soal anak, bicara soal pemuda, ya bagaimana menjamin generasi-generasi ini bisa bertumbuh secara spiritual dengan baik, begitu ya? Ya. Pendeta Rose Parela Taladesi, selamat datang ya, Ibu terima dalam kasih, acara kami. Tinta, Mak Ocha, begitu saya menyebutnya ya, ya Mak Ocha ya. Mak Ocha ini sekretaris departemen PTPU. Ya, sekretaris departemen PTPU, membawahi 3 biro, biro pemuda, biro anak remaja, dan biro kemitraan. Ya. Jadi urusan yang menyangkut pemuda, anak remaja, urusan hubungan laki-laki perempuan, ini orangnya. Ya, terima kasih. Ya, kasih. Sekali lagi selamat datang Mak Ocha. Semoga diskusi saat ini memboboti dan juga mencerahkan bagi mereka yang mungkin tidak cukup paham. Ya. Tema kita saat ini akan bicara soal katekisasi. Kenapa harus ada katekisasi? Sejarahnya bagaimana? Apa itu? Ya. Silakan mungkin Mbak Ocha memberikan kita sedikit informasi sejak kapan ada katekisasi? Sejarahnya dari mana? Silakan. Ya, Gereja Protestan Maluku mengenal pendidikan formal gereja. Nah, di dalam pendidikan formal gereja itu sendiri ada wadah sekolah minggu terus pekebaran Injil dan wadah katekisasi. Dan katekisasi itu adalah pendidikan lanjutan daripada sekolah minggu terus pekebaran Injil. Setelah menyelesaikan seluruh proses sekolah minggu tunas pekebaran Injil, maka dia harus melanjutkannya ke tahapan berikutnya adalah pendidikan katekisasi. Jadi selesai di SMPPI, dapat sertifikat UASMI, lanjut, tidak boleh berhenti. Iya, tidak boleh. Tidak boleh berhenti. Jadi kalau sampai di situ, sejak kapan itu mulai ada katekisasi? Iya, katekisasi itu sudah dari sejak dulu, dari orang-orang tua kita sudah ada katekisasi. Anak-anak kita, orang tua kita semua harus sidi baru terlibat di dalam proses pelayanan gereja. Hanya katekisasi ada di dalam makanya terhimpun di dalam wadah pendidikan formal gereja itu sejak tahun 1995 gitu. Jadi itu ada dalam PFG, tetapi penyelenggaraan katekisasi sejak dulu. Nah, saat orang tua kita itu katekisasi 3 tahun. Lama ya? Sekarang jadi setahun. Iya, karena kita sudah pendidikan formal gereja sudah mempersiapkan instrumen atau perangkat pembelajaran, dalam hal ini kurikulum, sehingga seluruh mekanisme belajar di SMTPI maupun di katekisasi sudah diatur di dalam kurikulum itu. Jadi dia sudah diatur sehingga dia punya waktu-waktu atau proses sekolah minggu maupun katekisasi itu sudah diatur secara baik, sehingga seluruh materi-materi itu dia dilakukan sepanjang 1 tahun itu. Dan itu dalam gitu ya, dalam pandangan muatan-muatannya itu sudah dipikirkan bahwa memang 1 tahun itu sudah sangat baik waktu seorang katekesan. Karena memang dia ini kan lanjutan dari sekolah minggu tunas pekebaran Injil dari usia batita 2 sampai remaja 3 tuh. Berarti sudah berlanjut terus menerus. Jadi artinya bahwa katekisasi itu menjadi PFG gitu ya. Pendidikan formal gereja yang wajib. Wajib. Tidak wajib. Dan itu seminggu 2 kali. Tatap muka katekisasi sekurikulum kita itu 1 minggu 2 kali tatap muka. 2 kali pertemuan. 2 kali pertemuan. Ya. Jadi totalnya kira-kira 42 kali ya. Ya, benar. Ya. Kalau misalnya kurang dari itu, gimana tuh? Ya, aturan kita di dalam petunjuk teknis itu kan dia absennya itu harus 80%. Iya. 2 atau 3 kali boleh izin. Iya, nah alasan juga harus jelas. Karena itu mesti ada disaksikan surat izin, jika ada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler dari sekolah, mesti ada surat keterangan dari sekolah yang bersangkutan bahwa dia ada kegiatan misalnya olimpiade dan lain-lain sebagainya, supaya oleh komisi atau KTK dan majelis subseksi bisa
mengisi absennya izin benar dan diketahui bahwa dia tidak hadir karena alasan-alasan yang. Tapi faktanya tidak jarang juga ditemukan ya. bahwa ada yang bolehlah tolerir. Bolehlah gitu. Ada. Nah itu di jemaat-jemaat kita tuh kan ada 34 klasis ya 700-an jemaat tuh beragam pemberlakuannya. Nah, sekalipun kita punya instrumen petunjuk teknis sudah turun. Sudah ada ya bukunya, saya mau tidak membawa ya buku. Sudah ada. Dan itu sudah dibeli di jemaat-jemaat. Ya. Nah, jadi peraturan pokok tentang persekutuan dan dari peraturan pokok itu kita keluarkan petunjuk teknis secara hal-hal yang lebih teknis lagi untuk dilakukan di baik sekolah minggu maupun. Jadi harusnya katekitnya on track gitu, karena sudah ada panduan apa yang harus dilakukan, materinya apa, materinya kan, terus capaiannya nanti seperti apa. Kira-kira begitu ya? Iya. Itu berarti baik sekali karena paling tidak gereja sudah melakukan itu yang jauh lebih maju. Saya kira tidak banyak juga gereja yang melakukan itu ya. Tetapi bahwa GPM sudah di titik itu dan menjamin bahwa generasi kita itu bukan hanya yang mumpuni di sekolah, tetapi juga punya mental spiritual yang baik. Persoalannya macam kalau misalnya mereka yang dari jemaat lain di klasis Maluku Tenggara, begitu ya, atau Tual pindah ke Ambon, bagaimana tuh? Boleh ya? Itu di dalam petunjuk teknis kita diberikan kesempatan. Sebab misalnya anak-anak kita mereka harus mengikuti orang tua. Misalnya dari klasis kota Tual dan kecil tugasnya di Ambon orang tuanya. Kan anak-anak harus ikut juga. Nah di dalam petunjuk teknis kita diminta supaya jika anak itu, jika katekesan telah mengikuti katekesasi pada jemaat asal, maka dia karena kebutuhan harus pindah mengikuti orang tua, maka dia harus membawa absennya, dia harus membawa jurnalnya, dan itu sebagai keterangan dan bukti kepada jemaat yang akan dia lanjutkan bahwa dia pernah dan sementara berproses pada pendidikan katekesasi, dan itu harus diterima oleh jemaat yang berikutnya. Dia tidak masalah. Artinya itu tidak masalah. Iya, tidak masalah. Untuk semua orang tua bahwa boleh begitu ya. Ketika pindah anaknya boleh dilanjutkan di jemaat domisili saat itu. Baik, Mbak Ocha, pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya ada calon katekit kita yang pindah agama, itu apakah ada materi khusus, ada kelas khusus begitu Kak, atau mereka juga digabung dengan teman-teman yang lain? Iya, GPM sudah punya kurikulum katekisasi khusus. Nah, ada 6 kategori kita. Jadi 6 kategori katekisasi khusus kita, yaitu katekisasi reguler yang dari WASMI itu, katekisasi khusus TNI Polri, katekisasi khusus ahli agama dan pindah denominasi, katekisasi khusus keluarga, katekisasi khusus disabilitas, dan katekisasi khusus kerja luar daerah. Itu TNI Polri ya. Saya sedikit menjelaskan aja itu. TNI Polri, itu apa artinya tuh? Itu katekisasi khusus untuk mereka yang polisi dan TNI jika yang belum sidi begitu. Yang belum sidi. Iya. Ya, karena itu selain di jemaat-jemaat kategorial, tapi jika ada warga gereja kita yang polisi, setelah mereka sudah polisi dan mereka belum sidi, nah itu tidak bisa langsung disidikan, dia harus dibina dengan materi-materi yang ada. Nah, memang ada risikonya sekalipun dia tugas di jauh-jauh tempat, tetapi mesti ada komunikasi dengan jemaat setempat itu, pendeta dalam hal ini, supaya dari itu di-share dan dia harus melalui proses itu. Dan katekisasi sama juga dengan yang untuk katekisasi kategori disabilitas. Iya, semuanya. Memang dia punya instrumennya ada bahwa kalau kan penanganannya beda-beda tuh. Muatannya pasti beda ya. Ya, penanganannya beda-beda. Apakah dari mana gereja punya ide seperti itu? Ada yang TNI Polri, ada yang mau menikah, ada yang disabilitas. Apakah pernah ada kasus-kasus seperti itu? Ya, banyak. Kita lihat banyak anak-anak yang masuk polisi ya. Nanti CD aja di situ tanpa ada proses katekisasi. Nah, konteks inilah yang mendorong gereja untuk melihat gimana ya
Ibu pendeta gimana ya, ini dorang ini gimana mau dapat materi apa, apakah kasih yang reguler punya saja? Oh tidak bisa, karena itu materi-materi TNI Polri sudah lebih masuk kepada apa yang menjadi ya, malah di situ sampai kita atur misalnya katekisasi, sampai kita atur hidup berdampingan di asrama, ya itu salah satu materinya di situ. Luar biasa sekali, artinya gereja merespons juga isu-isu kekinian ya, dengan menemukan persoalan lalu juga mencari jalan keluarnya ya. Kalau tidak kan itu tidak diakomodir gitu kan. Yang mereka yang sudah bekerja TNI Polri ya juga tidak mendapat ruang, apalagi teman-teman disabilitas ya, itu penting sekali. Menarik sekali obrolan kita hari ini juga supaya menjadi referensi ya bagi para orang tua, tetapi juga bagi mereka yang awam yang tidak cukup paham kenapa sih harus ada katekisasi, kenapa itu menjadi penting, apa untungnya di situ ya. Karena bicara soal katekisasi ini juga bukan hanya soal bagaimana memberikan muatan-muatan pengetahuan pada anak-anak kita ya, untuk juga bisa mengerti begitu ya, punya informasi-informasi baru, tapi juga menjamin bahwa mereka bertumbuh sehat mental spiritualnya. Begitu ya. Mungkin sedikit maksudnya di dalam begitu banyak muatan atau materi yang ada di dalam materi katekisasi yang general ya, itu kira-kira seberapa sering itu diupdate? Apakah itu misalnya mengikuti materi yang sudah 5 tahun atau 10 tahun lalu disusun, ataukah ada updating? Iya, di GPM ini seluruh kurikulum itu diupdate selama 5 tahun sekali. Setiap 5 tahun. Iya, karena itu kurikulum 2017 sampai 2021 itu dia selesai dan kita susun baru, ini kurikulum terbaru ini sudah. Dengan selalu melihat perkembangan yang ada, tapi juga tema sentral gereja, tema-tema besar kita. Dan sebelum mengkaji seluruh materi di kurikulum itu kita kan brainstorming dulu kan soal kita punya tata gereja, kita punya ajaran gereja kepada semua tim penulis supaya mendudukkan pokok dan subpokok bahasan itu dia tidak lari jauh dari kepentingan gereja. Jadi tidak keluar dari tema besar gereja. Ya, gitu. Baik, Mauca, kalau misalnya dari sejumlah materi itu, kira-kira itu melibatkan, ada tidak materinya yang harus melibatkan profesional? Iya. Kalau di tim kateket, di tim kateket di dalam aturan kita dibilang bahwa tim kateket adalah warga gereja. Mereka pendeta, mereka guru pak, tapi juga profesi lainnya yang ahli di bidangnya. Karena itu kalau materi kita terkait dengan reproduksi misalnya, HIV/AIDS, maka tidak mungkin pendeta lah. Baik. Pasti mesti ada dokter. Yang harus dokter. Iya. Kenapa gereja harus tidak terbuka kepada warga gereja kita yang punya profesi, yang punya skill di situ untuk membekali para katekisan kita di jemaat-jemaat kita, bisa saja. Baik, kira-kira dari amatan sejauh ini bagaimana implementasinya di jemaat-jemaat, apakah sudah cukup baik ataukah masih harus ada pembenahan-pembenahan terkait dengan metodenya sendiri? Iya, kalau dari saya sudah cukup baik. Karena penyelenggaraan PFG itu dia sudah berlangsung dan terproses dari sinode klasis ke jemaat itu sudah sangat baik. Dan semua petunjuk-petunjuk teknis yang disosialisasikan kepada para sekbid, pimpinan jemaat itu sudah terupdate baik di jemaat. Dan kita lihat di media-media sosial di mana-mana wasmi jalan baik. Dan tapi luar biasa loh Mauca, karena GPM dengan sejumlah perangkat itu sebetulnya menggambarkan bahwa tata kelola organisasi ini sudah jauh lebih baik dan lebih maju dibanding yang saya tahu ya, ada juga yang tidak melakukan itu misalnya ya. Pembinaan itu tetap berjalan dan simultan gitu ya, berlanjut terus, tidak berhenti di satu titik misalnya ya, karena ada SMTPI, kemudian berlanjut ke katekisasi, dan setelah itu mereka juga masih harus masuk ke angkatan muda dan seterusnya ya. Dan saya kira itu model yang baik sekali, karena gereja ini penting dan membela atau memikirkan
ya, generasi gereja bukan hanya hari ini tapi juga masa depan. Baik Mbak Ocha, dengan diskusi kita yang pendek ini tetapi penuh muatan ya, isinya berbobot sekali. Ini semoga ini menjadi informasi bagi para orang tua, tetapi mereka juga yang awam tentang katekisasi paling tidak mengerti kenapa katekisasi itu wajib hukumnya ya. Harus dilakukan karena anak-anak kita bukan hanya mereka mumpuni di sekolah diisi pengetahuannya, informasi, tetapi juga mereka harus dijamin perkembangan mental, spiritualnya, dan itu didapatkan dari lingkungan gereja itu mulai dari SMTPI dan berlanjut ke katekisasi. Terima kasih sekali Mbak Ocha. Sebelum saya menutup, boleh closing statementnya apa yang mau disampaikan? Ada banyak orang tua yang mendengarkan. Oh iya. Kateket juga mendengarkan. Teman-teman, kita menjadikan seluruh tanggung jawab kita sebagai penopang pendidikan formal gereja ya. Ya, jadi teman-teman pengasuh, kerja keras kita memang harus dilakukan. Teman-teman kateket dan juga Bapak Ibu pendeta, kita berjemaat. Mari kita berikan perhatian kita kepada anak-anak kita sebab karakter generasi gereja itu penting untuk masa depan gereja dan bangsa. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih sekali Pendeta Ros Carrera Talabesi. Saya undur diri, sahabat Inta, Pendeta Nadia Manumbuti. Ingat bahwa apa yang kita lakukan hari ini adalah investasi bagi generasi gereja di masa depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.